Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video ini saya akan tunjukkan partai yang cukup luar biasa kawan-kawan. Walaupun partai ini bukanlah partai resmi, melainkan hanya sebuah partai korespondensi, tapi kita akan disuguhkan permainan yang cantik dan luar biasa dari Geza Maroczy, seorang master catur atau grandmaster dari Hungaria. Geza Maroczy ini merupakan pecatur papan atas kawan-kawan di awal-awal abad ke-20 atau sekitar di eranya Emanuel Lasker, Capablanca maupun Alexander Alekhine. Kita kembali ke permainan kawan-kawan. Permainan ini dimainkan oleh Geza Maroczy saat berhadapan dengan Karoly Zambelli pada tahun 1897. Di sini Geza Maroczy memegang hitam, lawannya Karoly Zambelli memegang putih, mengawali permainan dengan pion E4, pion E5 balas Maroczy, kuda F3, dan pion D5. Ini adalah Elephant Gambit atau England Counter Attack. Elephant Gambit adalah langkah yang cukup agresif kawan-kawan untuk memecah kekuatan pusat putih, menyebabkan kebingungan lawan, dan seperti gambit-gambit lainnya bertujuan mendapatkan pengembangan perwira dan serangan yang cepat. Pada posisi seperti ini kawan-kawan, langkah terbaik bagi putih adalah pion pukul pion D5. Bisa saja kuda pukul pion E5, tapi ini bukanlah langkah terkuat atau langkah terbaik. Biasanya kelanjutannya akan seperti ini. Hitam akan tetap mengembangkan gajah D6, pion D4, pion D pukul pion E4, kuda ke C4, kuda F6, dan gajah E2, lanjut putih. Inilah langkah-langkah yang mungkin akan terjadi. Kembali kita ke permainan kawan-kawan. Di sini putih melanjutkan dengan pion E pukul pion D5. Maroczy melanjutkan gajah D6 melindungi pionnya. Coba kita mundurkan kawan. Langkah menteri pukul pion D5 ini terlihat langkah yang cukup logis untuk mendapatkan material kembali ataupun untuk melindungi pionnya. Tapi ini bukan langkah yang bagus karena putih akan membalasnya dengan tempo pengembangan perwira yang cepat dengan kuda ke C3. Mendapatkan tempo menyerang menteri ke C5, dan putih akan melanjutkan kembali gajah B5 skak. Dengan variasi ini kawan-kawan, putih melakukan pengembangan perwira yang cepat, yaitu 3 perwira dibanding 1 perwira. Oke, kita kembali ke permainan. Maroczy pun tidak pukul pion dengan menteri, mengembangkan gajah D6. Putih melanjutkan dengan kuda C3, mengontrol peta E4 agar hitam tidak memainkan pionnya maju ke depan sekaligus memperkuat pionnya di D5. Kuda F6 lanjut Maroczy, gajah B5 skak ditutup dengan pion C6, gajah mundur ke A4. Hitam pun atau Maroczy mendorong pionnya ke E4 mengancam kuda. Putih membalas dengan pion pukul pion C6. Di sini Maroczy rokade pendek. Coba kita mundur lagi kawan-kawan. Apabila hitam meneruskan dengan pion E pukul kuda, putih akan membalasnya dengan pion C pukul pion B7 open skak. Setelah gajah menutupnya di D7, pion akan pukul beteng promosi menteri. Jadi di posisi seperti ini Maroczy memilih untuk rokade pendek. Kuda putih pun melompat ke D4 menghindari pion hitam. Maroczy melanjutkan pion B pukul pion C6. Kuda pukul pion menteri hitam ke B6, memberikan tekanan pada pion F2 sekaligus memberikan tekanan pada kuda C6. Kuda pun pukul kuda hitam B8 dipukul balik dengan beteng. Kita berhenti sejenak kawan-kawan dan coba perhatikan posisi kedua pemain. Di langkah ke-10 ini putih unggul 2 pion atas hitam. Akan tetapi hitam jauh lebih unggul dalam pengembangan perwira maupun aktivitas perwira. Posisi rajanya pun cukup aman setelah melakukan rokade. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya oleh putih, melangkahkan gajahnya ke B5. Maroczy menggeser betengnya ke D8 dan putih pun rokade pendek. Disinilah kawan-kawan momen-momen kritis permainan ini. Jika kawan-kawan memegang hitam, langkah terbaik apa yang harus diperbuat oleh hitam di langkah berikutnya? Silakan pause video ini untuk beberapa detik kawan-kawan dan temukan langkah terbaik bagi hitam di langkah berikutnya ini. Di sini Maroczy membuat pengorbanan gajah pukul pion H2 skak.
Pengorbanan diterima Raja pukul gajah, dan hitam melanjutkan kuda G4 skak, Raja ke G3. Jika Raja kembali ke G1 kawan-kawan, Menteri hitam akan ke H5, memberikan ancaman skakmat di peta H2. Ancaman ini sudah tidak bisa dibendung lagi kecuali dengan Menteri pukul kuda, tapi putih akan kehilangan menterinya. Jadi Raja putih ke G3, Menteri hitam ke C7 skak, ditutup dengan pion F4, dipukul dengan N-pasen open skak, Raja pukul pion, dan beteng ke D4. Untuk melindungi kuda, selanjutnya gajah akan melakukan skak di peta B7. Dan di sini putih merespon dengan langkah yang logis, pion D3. Maroksi melanjutkan gajah B7 skak, ditutup dengan kuda di E4, gajah pukul kuda skak. Pion tidak akan berani pukul gajah karena putih akan kehilangan menterinya. Raja pun pukul kuda. Maroksi tidak melanjutkan dengan langkah open skak, melainkan menempatkan menterinya terlebih dahulu ke H2. Dan di posisi seperti ini kawan-kawan, putih akhirnya mengorbankan menterinya, pion pukul gajah. Tapi Maroksi tidak pukul menteri putih ini kawan-kawan, lebih memilih menteri pukul pion G2 skak, Raja ke H4. Dan sekali lagi Maroksi tidak melanjutkan beteng pukul menteri, memilih beteng pukul gajah. Tentu saja bagi putih untuk pukul beteng di D4 ini merupakan langkah yang logis, selanjutnya memberikan ancaman skakmat di peta D8. Tapi langkah ini atau rencana ini cukup terlambat bagi putih, karena hitam akan melanjutkan serangannya dengan melakukan pengorbanan beteng ke H5 skak. Coba lihat kawan-kawan, sampai langkah ke-22 ini, hampir semua perwiranya dikorbankan oleh Maroksi. Di sini tak ada pilihan lain bagi Raja Putih menerima pengorbanan Raja pukul beteng. Maroksi melanjutkan langkahnya dengan menteri ke H3 skak, Raja ke G5, pion H6 skak, Raja ke F4, dan pion G5 skak, Raja ke E5. Akhirnya permainan ditutup oleh Maroksi dengan skakmat yang cantik kawan-kawan, dengan menteri ke E6 skak mat. Sebuah pola skakmat yang cukup cantik kawan-kawan. Pola ini menyerupai dengan koziomet. Walaupun pola koziomet biasanya hanya dibantu oleh satu pion, tapi di posisi seperti ini atau di permainan ini, menteri hitam dibantu oleh dua pion hitam. Dan itulah kawan-kawan permainan yang cukup cantik dari Geza Maroksi. Dengan pembukaan elephant gambitnya, Maroksi mengakhiri dengan skakmat yang cukup cantik, koziomet di langkah ke-26. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga terhibur. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.